Misalnya ini kita akan, diminta ya mencari nilai X ya, mencari nilai X ya, sedemikian hingga apa, fungsi ini ya, negatif X fungsi kuadrat ini ya, negatif X kuadrat dibagi 10 plus 3X ya itu maksimum, nilainya adalah maksimum. Nilai dari fungsi ini maksimum ya. Meskipun contoh ini tidak terlalu, kompleks ya karena apa, fungsinya hanya terdiri dari satu variabel ya, fungsi ini kan hanya satu variabel yaitu X ya, sehingga seharusnya mudah saja kita pakai, persamaan di dalam, pakai diferensial dan seterusnya, turunan gitu untuk mendapatkan nilai ini. Nah, cuman kita coba saja ini untuk mengilustrasikan contoh saja penggunaan dari, GE khususnya pada representasi kromosomnya atau individu. Nah, di sini dilihat dibatasi ya nilainya 0 sampai 31. Nah, kalau kita lihat di sini, ilustrasi singkat kira-kira alternatif solusinya apa? Alternatif solusinya adalah apa? Nilai X ya, bisa jadi X-nya itu solusinya apa? Ya X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan bilangan real ya, X-nya sama dengan, ini tidak dibatasi ya. Apa, kita anggap ini integer ya, bilangan integer, misalnya X-nya 2 ya, dan seterusnya, ya. Kalau mau bilangan real ya berarti X-nya bisa macam-macam. Oke, kita asumsikan nih contoh yang sederhana dulu ya. Asumsinya adalah tulis di sini asumsi, X itu bilangan integer. Jadi variabel solusinya apa? Variabel solusinya ya X itu sendiri, ya. Domainnya apa? Domainnya 0 sampai dengan 31. Nah, ini kira-kira pakai pengkodeannya apa? Nilai, Bu, pengkodean integer, nilai integer. Ya, kalau pengkodean integer satu kromosom cuma apa? Satu satu gen gitu kan ya. Ukuran kromosomnya hanya satu gen gitu ya. Nah, nanti proses GE-nya nggak jalan gitu ya. Proses GE-nya nggak bisa jalan, proses crossover dan seterusnya nggak bisa diterapkan. Nah, hal lain yang bisa untuk, apa, memungkinkan nanti mencari nilai X yang bervariasi, ya kita gunakan pengkodean biner ya. Tapi konsekuensinya di sini biner mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti, variabel solusinya itu apa? Konversi X ya. Nah, variabel solusinya adalah tentunya karena biner, maka variabel solusinya harus disesuaikan dengan nilai biner 0 dan 1. Berarti nanti X itu harus diterjemahkan ke bilangan biner ya. Jadi, kalau domainnya 0 sampai 31 ya, berarti perlu berapa digit, 5 ya, 5 itu 5, di sini adalah digit biner. Biner yang menyusun apa, berarti 5 digit biner, ya, 5 digit nyusun, eee, X ya, nilai X ya. Jadi bentuknya adalah bentuk biner ya. Berarti nanti kalau misalnya kalau X-nya itu 0, X-nya sama dengan 0 ya berarti ini kita jadikan seperti apa? 0, 0, 0, 0-nya ya sebanyak 5. Kalau, X-nya sama dengan 1 ya berarti menjadi apa? Jadi 0, 0, 0, 0, 1 ya, dan seterusnya. Misalnya nanti sampai 31, kalau X-nya adalah 31, ya berarti
satu, 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 ya, seperti ini. Nah, metode encoding-nya bagaimana? Ya metode encoding-nya ya, eee, sesuai dengan cara mengkonversi saja ya. Ya, itu konversi, fungsi konversi bilangan integer, bilangan basis 10 ke basis 2 gitu kan ya, dengan ukuran dengan 5 bit ya, dengan 5 bit ya, 5 bit atau 5 digit biner gitu ya. Ini aja, nanti decoding-nya ya dia dikembalikan dari fungsi pemetaan, konversi dari ini fungsi metode encoding-nya. Metode decoding-nya apa? Decoding-nya ya fungsi konversi dari bilangan biner 5 digit ini, bilangan basis 2 dengan 5 bit ke bilangan basis 10. Nah, itu untuk contoh yang ketiga. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang lain. Jadi sudah kita ini enggak bahas penggunaan untuk yang biner ya, kemudian integer dan biner juga yang biner sini ya. Kemudian nah ini misalnya misalkan kita ada persamaan A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30. Nah, yang diminta adalah bagaimana menemukan atau mencari nilai A, B, C, dan D sehingga nanti fungsi ini menjadi benar ya. Jadi kita cari nilai A, B, C, dan D sehingga nanti jumlahnya sama dengan 30 ya. Kira-kira ini apa alternatif solusinya? Saya silakan mungkin ada yang mau mencoba mengemukakan pendapatnya? Halo, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4, Bu. gimana? Yusuf ya ini yang Oh iya, gimana Yusuf? Halo? cek, cek, cek. Ya Sudah Mas? dengar dengar, Oke. cuma Eh, pelan. Nah. bisa dicoba kayak A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4, D-nya 5. Oh ya, ya jadi alternatif solusinya misalnya tadi benar ya. Jadi, isinya ya nilai-nilai ini ya, kita buat tabel aja ya misalnya seperti tadi. Jadi ya nilai-nilai A, B, C, dan D ya. D ya bisa jadi tadi misalkan ini 2, 1, 4, 5 bisa jadi yang nilai lain ya. Yang 3 ini 3 semua ya bisa jadi gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau sudah ketemu seperti ini ya, misalnya tadi diasumsikan ya ini, eee, adalah A, B, C, D ini bilangan integer number ya. Nah, dengan demikian berarti, kalau alternatif solusinya seperti ini, maka variabel-variabel solusinya apa? Mungkin bisa dilanjutkan Yusuf, berarti variabel solusinya apa? A, B, dan A, B, C, D. Ya, variabel solusinya ada 4 yaitu A, B, C, dan D, ya. Kemudian domainnya dari setiap variabel solusi itu apa? Bilangan integer
Ya, jadi bilangan integer ya. Jadi, untuk setiap variabel solusi A, nilai A, B, C, dan D. Nah, dengan demikian kira-kira kita bisa bawa ke bentuk representasi apa? Bisa biner, bisa juga integer. Ya, bisa biner ya, betul. Bisa biner, bisa juga ke integer, ya. Kalau integer mudah aja ya, nanti tinggal apa, berarti kalau di sini ukuran kromosomnya berarti ini apa, satu individu atau satu solusi itu terdiri dari satu kromosom ya, satu kromosom terdiri dari berapa gen? 4 gen ya. Ada 4 gen, yaitu gen 1 itu A, gen 2 itu B, gen 3 C, dan gen keempat itu D, ya. Nah, kalau biner berarti apa? Satu individu, terus kita balik dulu, ya. Satu gen ini menyatakan apa? Bit kan ya, bit biner, satu bit, satu angka biner, satu digit angka biner, ya. Kemudian kumpulan dari gen tadi menyusun satu kromosom ya. Jadi nanti bentar, satu individunya itu kan satu ini ya, satu baris ini ya, A, B, C, D. Berarti dari kalau misalnya ini nanti jadi satu kromosom ya, itu kan nanti sulit untuk mengkodekan dan mendekodkan ya. Jadi kita termasuk proses crossover, mutasi dan sebagainya. Jadi kita buat saja ini menjadi 4 kromosom. 4 kromosom, ya satu individu terdiri dari 4 kromosom. Kemudian satu kromosom nanti ini terdiri dari berapa gen. Nah, karena ini, bilangan integer ya, kira-kira domainnya tadi apakah hanya bilangan integer? Maaf saya terlewat tadi, Mas. Nggak hanya bilangan integer ya, tapi apa, bilangan jadi nilai, A, A, B, C, dan D itu adalah bilangan integer yang apa? Kira-kira apa? Batasannya apa? Apakah 100 bisa nggak? Halo? Ini masih perhatikan presentasi saya? Selain Yusuf. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya, kira-kira apa? Bilangan integer yang seperti apa? Ada batasannya nggak? Boleh nggak kalau misalnya nanti D-nya 100? Nggak boleh, Bu. Kenapa? Karena ini kan yang dicari adalah jumlahnya 30. Jadi ya bilangan integer kurang dari 3 sama dengan atau bilangan integer yang tidak lebih dari 30. Ya at least kita batasi seperti itu. Kalau nanti walaupun nanti bisa jadi 30 kali 4 itu kalau misalnya semua ini, 0 kan nggak memenuhi ya, tapi kita untuk membatasi. Kalau setiap ini kita batasi bisa juga, cuma nanti lebih kompleks ya. Jadi kita buat saja nanti kalau melebihi ya berarti invisible gitu ya. Jadi nggak sesuai, tidak unsatisfied ya, tidak sesuai gitu ya. Jadi kita batasi seperti ini. Sehingga nanti kalau dalam bentuk biner, satu kromosom terdiri dari berapa gen?
Ya 30 ini kan yang paling dekat binernya berapa 5. digit? 5 ya, berarti 5 apa? 5 ya, berarti 31 ya maksimal nanti. Jadi 5 gen gitu ya. Itu kromosom terdiri dari 5 gen nanti ini. Ya, mungkin itu. Kemudian pengkodeannya bagaimana? Kalau integer ya langsung tidak ada masalah ya. Jadi pengkodeannya ya gen ke I itu sama dengan apa? Nilai ke I dari I-nya itu 1 sampai 4 tadi. Kalau biner ya nanti pakai yang mode seperti tadi ya. Mana tadi? Ya, kita konversi dulu, kita ubah ke biner, baru itu kemudian kita masukkan ke setiap nilai gen. Oke, itu contoh keempat. Contoh selanjutnya, bentuk pengkodean yang lain, ya. Misalnya ada 5 buah kota, ya, yang akan kita dilalui oleh seorang pedagang keliling, ya. Jadi A, B, C, D, E, dari A kemudian berakhir dengan A. Jaraknya dan link antar kota itu disajikan dalam bentuk graf ini. Jadi ini adalah persoalan TSP, ya. Oke, kalau permasalahan seperti ini berarti, alternatif solusinya apa kira-kira? Urutan kunjungan ya, urutan kunjungan dari kota A ke kota A, ya. Alternatif solusinya adalah urutan kunjungan dari kota A kembali ke kota A yang melewati apa? Melewati B, C, D, dan E, ya. Oke, eee, kalau sajikan dalam bentuk tabel lagi seperti tadi mungkin bisa juga ya bentuk tabel. Hanya perlu ditulis nggak? Tidak perlu ya karena itu sudah, apa, eh eh, ya B, C, D, dan E gitu ya. Nah kalau seperti ini, jadi B bisa jadi yang pertama artinya ini dikunjungi setelah A, kemudian menuju ke C, menuju ke D, dan terakhir menuju ke E sebelum kembali ke A. Alternatif kedua apa? Bisa jadi ini urutan kedua saya ke C dulu misalnya ya. Kan memungkinkan ya A ke C ini kalau kita lihat di grafnya memungkinkan ya. A ke C bisa, baru kemudian ke B, baru kemudian ke D, dan ke E ya, dan seterusnya ya. Oke, kalau melihat dari seperti ini maka variabel solusinya apa? Halo? Ya kota A, kota B, C, D, dan E gitu kan. Nah, B, C, dan E ya. Domainnya apa? Kan tadi urutan kunjungan ya. Berarti domainnya apa? Halo? Ya, Akmal? Integer. Grafnya, Bu. Gimana? Ya, Lima Akmal? 5 kota bukan, Bu? Enggak, udah ininya variabelnya sudah yaitu B, C, D, dan E. Domainnya apa? Oh, ininya weight-nya, Bu. Hah? Bukan ya? Yang ini loh, kan ini saya sudah tuliskan ini ya alternatif solusinya kan 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Ini kan bukan weight loh ini. Ini tadi apa? 1, 2, 3, 4 Urutan. apa? Urutan kan Urutan. ya.
Urutan, berarti domain dari variabel solusinya apa? Integer kurang dari sama dengan 4. 1 sampai 4, Bu. Ya, domainnya adalah nilai 1, 2, 3, dan 4 kan? Hanya 4 ini kan domainnya, betul nggak? Kan nggak mungkin di luar dari nilai itu 1, 2, gini aja berarti domainnya adalah kotak A ya elemen dari isinya ya A, 1, 2, 3, atau 4 ya. Nggak boleh keluar dari nilai ini gitu ya. Jadi pengkodeannya apa kalau demikian? Yang nilainya dibatasi dan variasinya nggak boleh keluar dari nilai tersebut. Semua variasi domain itu harus muncul di setiap solusi. Itu berarti pengkodean apa? Kan kalau Anda lihat di solusi yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Semua domain, nilai domain ini muncul kan? Ya kan? Di alternatif kedua, solusi kedua ini muncul juga 1 ada, 2 ada, 3, 4. Di alternatif ketiga nanti ya harus boleh nggak kalau saya nulis gini 2, 2, 2? Boleh nggak? Enggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Ini berarti semua pada urutan yang kedua. Loh, terus jadi A itu nanti dari A mau kemana ini gitu kan ya. Ini nggak boleh, ini salah. Ini salah gitu kan, nggak boleh. Begitupun misalnya ini urutan pertama, terus ini urutan kedua, ini pertama lagi, ini kedua, boleh nggak? Ini juga tidak boleh. Nah, jadi apa? Variasi ini harus muncul semua di dalam satu alternatif solusi. Jadi yang diperbolehkan tuh kalau ini kan nggak keluar dari domain ya. Kalau tadi sebentar, saya nulis gini kan ini nggak keluar dari domain ya. B itu 1, oh masih domainnya. C itu 2, oh masih domainnya. D itu 1, E 2 itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari permasalahannya itu ini nggak boleh, gitu ya. Maka apa? Pengkodean yang cocok untuk mengantisipasi hal tersebut adalah pengkodean permutasi, ya. Di mana nanti pada pengkodean permutasi itu nilai yang membedakan antara alternatif solusi itu bukan nilai-nilai dari setiap gennya saja, tetapi pada variasi kemunculan posisi kemunculan dari setiap nilai dalam domain variabel tersebut. Jadi kalau perbedaan alternatif 1 dan 2 itu kan, oh 1 itu ada di B, yang satunya 1 itu ada di C. Tapi semua kemungkinan itu ada di sini, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada. 2 ada, 1 ada, 3 ada, 4 ada. Jadi permutasi inilah yang sangat cocok ya. Mau dibuat biner juga nggak bisa. Bisa, cuma nanti Anda harus banyak memberikan constraint. Ya, itu sangat, was computation jadi kompleksitasnya nanti akan tinggi. Kenapa pakai itu? Padahal ada cara yang lebih tepat, yang lebih efisien, yaitu kita pakai permutasi saja. Jadi pada permutasi itu kan yang membedakan hanya urutan kemunculan dari nilai domain yang dimungkinkan. Oke ya, jadi permutasi. Encoding-nya apa? Ya encoding-nya tinggal kita tentukan, urutan kunjungan itu sama dengan nilai dari gen ya, dari variabel solusi tersebut. Decoding-nya nanti tinggal diubah. Jadi, urutan gen I itu sama dengan urutan kunjungan kota ke I. Ya, sudah seperti itu. Jadi nanti kalau decoding-nya apa? Ya dibalik. Urutan kunjungan ke I sama dengan gen ke I, nilai dari gen ke I. Ini encoding-nya. Decoding-nya ya sama ya, tinggal dibalik saja.
kita inverse-kan saja. Jadi urutan kunjungan kota ke I dengan nilai dari gen ke I. Ini decoding-nya. Oke.